Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, lagu tadi merupakan doa kami kepada Tuhan. Kalau kami akan segera membaca merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah suluh bagi jalan kami. Menerangi jalan kami dan sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah dan bagaimana kami harus melangkah. Firman Tuhan juga adalah pedoman bagi kami untuk membuat kami punya pegangan bagaimana kami menjalani langkah kami bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan juga sekaligus adalah harapan buat kami. Kami punya kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih karena kami percaya dan mengamini itu yang kami terima ketika kami bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus yang bekerja dengan leluasa, baik menolong hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan maupun kami semua yang mendengarkan. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudari, kita akan membaca bersama-sama kitab suci, ya Alkitab. Hari ini diambil dari Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai dengan 7 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita semua seluruh ayat. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Firaun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Bapak Ibu Saudari, berbahagialah mereka yang membaca merenungkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari lepas sehari. Mari kita memulai dengan memperhatikan ayat yang ke-29 tadi ya, di dalam pasal yang ke-6. Mari kita mempertanyakan mengapa Musa yang kalau kita kenal menjadi nabi terbesar bangsa Israel, Musa yang kepadanya Tuhan berkata, muka dengan muka aku berbicara kepadanya. Musa yang kepadanya Tuhan memberikan ke-10 hukum Tuhan yang menjadi landasan dan fondasi buat agama Yudaisme, agama orang Israel. Tetapi kita melihat bahkan di titik ini dia kembali melakukan lagi apa yang kemarin-kemarinnya sudah lakukan. Dia ketika diperintahkan untuk menghadap Firaun berbicara atas nama Tuhan, dia berkata lagi,
bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Bapak Ibu Saudari, kita melihat ini adalah keengganan yang berulang. Tidak mau melakukan lagi, minimal dari kata-kata, ada sesuatu yang jadi pergumulan dan permasalahan yang diulang. Pasal 4 ayat yang ke-10, pasal 6 ayat yang ke-11 sudah mengatakan aku ini tidak petah lidah. Tetapi juga bukan hanya alasan tidak petah lidah, tetapi sejumlah alasan lain, sejumlah tindakan lain yang memperlihatkan bahwa Musa enggan, Musa tidak mau melakukan, Musa sebetulnya terpaksa melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari, mungkin kita tidak mempunyai tugas seperti Musa. Memimpin bangsa Israel. Tugas yang dianggap berat oleh Musa. Tugas kita mungkin lebih ringan, tugas kita mungkin lebih kecil. Tetapi perilaku yang sama mungkin terjadi kepada kita. Waktu Tuhan memanggil kita untuk tugas tertentu, jadilah orang tua yang baik. Kita ada keengganan, kok capek ya menjadi orang tua, kok susah ya menjadi orang tua. Waktu kita bekerja dengan usaha dan tugas tertentu yang dirasakan kita susah, kok susah ya bekerja. Ketika kita melayani di gereja bahkan dengan pelayanan tertentu, kenapa ya pelayanan itu susah, kenapa sulit dan seterusnya. Ada keengganan, ada pertanyaan kenapa susah, kenapa sulit, kenapa tidak bisa lancar melakukan dan segala sesuatu. Dan mungkin itulah kira-kira yang dirasakan oleh Musa. Nah, ada satu yang mungkin bisa menjelaskan mengapa ini terjadi kepada Musa. Bahwa pada umumnya manusia itu sebetulnya agak reluctant, agak enggan untuk berubah. Paling gampang Bapak Ibu Saudari ya, kalau kita di dalam konteks gerejawi. Coba kita perhatikan waktu kita masih kebaktian onsite. Bukankah kita cenderung cari tempat duduk yang sekitaran itu di wilayah tertentu, begitu ya? Ada yang senang duduk di depan, mungkin dipikirnya dengan demikian saya bisa berkonsentrasi karena langsung berhadapan dengan mereka yang memimpin secara liturgi ataupun yang berkhotbah. Tetapi mungkin ada yang senang di belakang, di situ tempatnya tidak harus jadi lebih rileks begitu ya, tidak berhadapan dengan para pembicara, kemudian mungkin ada yang menghindar dari AC dan seterusnya. Apapun alasannya, kecenderungan kita adalah duduk di tempat tertentu atau di sekitaran itu, begitu ya. Itu mengindikasikan bahwa manusia pada umumnya agak enggan untuk berubah. Jadi memang tidak heran, apalagi perubahannya besar. Musa yang tadinya sudah settle menggembalakan domba, sekarang harus menggembalakan orang-orang Israel yang kita sudah mendengar penjelasan kemarin, ada penolakan terhadap dia. Kemudian dia dari Midian harus kembali ke Mesir, tempat yang menjadi mungkin traumatik buat dia. Dulunya dia sudah nyaman di sana, terpaksa harus jadi melarikan diri ke Midian. Dan sekarang harus balik lagi, tidak nyaman buat dia. Itu perubahan yang besar buat dia. Dan Musa yang sudah tenang-tenang, sekarang harus mengerjakan sesuatu yang sulit. Jadi hal-hal semacam ini memang wajar membuat Musa enggan. Tetapi toh dia berupaya, walaupun dia mengulang-ulang, saya tidak bisa berbicara dan seterusnya, tetapi dia terus melangkah. Ya, Bapak Ibu Saudari, memang yang namanya awal dari sebuah pelayanan tidak mudah. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah proses adaptasi. Adaptasi terhadap bagaimana menempatkan diri dengan tepat. Kalau Musa memimpin, bagaimana cara memimpinnya? Dia tidak pernah punya pengalaman memimpin bangsa Israel yang demikian banyak. Apalagi mereka menolak dia. Kemudian dia harus mengenali kira-kira bagaimana cara ngomongnya. Kira-kira bagaimana yang dibutuhkan oleh orang Israel. Bagaimana saya kemudian melayani mereka dengan tepat dan seterusnya. Kemudian juga terhadap respon yang positif, bagaimana saya menyikapinya. Terhadap respon yang negatif, bagaimana saya harus menghadapinya. Semua di awal ini merupakan upaya yang memerlukan energi, memerlukan pemikiran, memerlukan menguras bahkan energi emosi kita. Dengan demikian memang masa perubahan dalam masa yang tidak mudah.
Tetapi kalau kita perhatikan, waktu kita mendapat panggilan pelayanan atau panggilan di dalam kehidupan kita yang kita yakini dari Tuhan, maka berulang-ulang juga. Kalau Musa berulang-ulang menolak, Tuhan juga berulang-ulang menguatkan. Tuhan berulang-ulang dengan perkataannya menguatkan, Tuhan juga dengan tindakan berulang-ulang memantapkan. Jadi Bapak Ibu Saudari, kalau kita melihat apa yang ada di dalam teks yang baru kita baca, sebetulnya juga merupakan hal di mana Tuhan sedang memberikan penguatan dan pemantapan kepada Musa. Musa ragu-ragu, Musa merasa susah, Musa merasa perubahan ini terlalu besar untuk ditanggung. Dengan berbagai alasan dia sepertinya mau, Tuhan jangan Tuhan saya tidak mau, kalau bisa jangan saya, dan seterusnya dengan berbagai alasan. Tetapi di saat yang bersamaan juga Tuhan kuatkan lagi, Tuhan panggil lagi, Tuhan tegaskan lagi, engkau Musa yang dipanggil. Kalau engkau punya kesulitan, aku kirim Harun menjadi juru bicara buat engkau. Bukan saja Tuhan menguatkan dengan perkataan-perkataan, dan itu adalah merupakan pengulangan-pengulangan, tetapi juga menyertai dengan tanda dan mujizatnya. Bapak Ibu Saudari, kalau kita memperhatikan, tanda dan mujizat itu di dalam Yudaisme, Perjanjian Lama, dan itu diteruskan di dalam Perjanjian Baru, itu menyertai orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Makanya Musa terjadi mujizat. Makanya Yosua terjadi mujizat. Karena mereka diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel yang demikian. Kepada nabi tertentu Tuhan berikan mujizat supaya menjadi tanda bahwa itu memang utusan Tuhan. Nah, ayat-ayat yang kita baca juga sebetulnya ingin mengatakan hal yang sama. Musa adalah utusan dari Tuhan. Mari kita perdalam satu poin demi satu poin dari dua poin ini. Yang pertama, Allah ingin menguatkan dan memantapkan Musa dengan mengulang kembali perintahnya. Coba perhatikan di sepanjang ayat-ayat yang tadi kita baca, kata aku itu sampai belasan kali. Aku Tuhan, Yahweh, begitu ya. Dengan demikian, secara tata bahasa saja, penulis ingin membuat kita ngerti, ingin membuat kita memperhatikan kenapa aku diulang-ulang. Perkataan Tuhan mengatakan aku. Dari situ sebetulnya Tuhan ingin mengatakan kepada Musa dan kepada kita para pembaca, ingat, bukan Musa, tetapi Tuhan yang akan bertindak kepada bangsa Israel. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Dan penyertaan Tuhan ini di saat ini, di titik yang genting ini sudah mau menghadap kepada Firaun untuk menyatakan sekarang bahwa bangsa Israel akan dibawa keluar dari Mesir oleh Tuhan, maka di situ Tuhan mengatakan, aku. Itu ingin menegaskan bahwa Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan melakukan segala sesuatu. Musa hanya utusan. Musa hanya tinggal ngomong apa yang Tuhan perintahkan. Ya, bahkan di dalam bagian ini Tuhan menguatkannya dengan cara Musa. Firaun itu dipercaya sebagai Allah. Tetapi aku akan menjadikan engkau justru sebagai Allah buat Firaun. Bapak Ibu Saudari bisa melihat bagaimana Tuhan ingin mengatakan bahwa engkau lebih daripada Firaun. Firaun dipercaya sebagai Allah. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, engkau yang akan jadi Allah buat Firaun. Dan Harun akan menjadi nabimu. Ini ingin mengatakan, Musa, engkau terlalu pusing dengan segala kekuranganmu. Engkau terlalu takut. Engkau terlalu tidak percaya kepadaku. Aku yang akan mengerjakan, bukan kau. Engkau hanya utusanku. Engkau hanya mewakiliku. Bapak Ibu Saudari, di sini juga sekaligus ingin memperlihatkan baik kepada Musa maupun Harun, maupun nanti kepada Firaun, bahwa Musa lah yang memimpin, bukan Harun. Musa, karena Musa yang disebutkan jadi Allah, Harun adalah nabinya. Kemudian harus terjadi kata Tuhan, Musa yang menyuruh Firaun untuk melemparkan tongkat. Jadi di sini kelihatan bahwa memang dari awal Musa yang diminta, yang dipanggil menjadi pemimpin. Ya, dengan demikian Musa hanya tinggal menyampaikan
apa yang Tuhan mau kepada Firaun. Yaitu apa? Bahwa Tuhan akan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Sekarang yang kedua, Tuhan menyertai dengan tanda dan mujizatnya. Coba kita perhatikan ada kata tanda dan kata mujizat, yaitu pengertiannya menjadi satulah untuk menguatkan sebetulnya. Artinya kurang lebih mirip saja. Dan ini adalah ayat yang dipakai dalam kitab Keluaran secara bersamaan dua kata ini satu kali. Ya, di yang lainnya digunakan kata tanda, di lainnya digunakan kata mujizat, tetapi di sini dua-duanya dilakukan menggunakan penggabungan dua kata yaitu tanda dan mujizat. Dan kalau di kitab-kitab lain perjanjian lama, ya setelah kitab Keluaran, maka kedua kata ini selalu merujuk kepada kejadian dalam peristiwa Keluaran, bagaimana Tuhan memberi tulah dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah satu perkataan unik yang rupanya di dalam PL pada umumnya orang mengerti ketika keluar kata tanda dan mujizat itu dalam masa di mana Tuhan bekerja luar biasa pada zaman Musa untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Nah, dengan demikian maka ayat-ayat ini yang memperlihatkan bahwa tanda dan mujizat menyertai Musa di dalam pengutusan Tuhan, itu ingin sekali lagi saya mengatakan bahwa ayat-ayat ini mengatakan Musa sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan. Dan kemudian apa sih tujuannya? Musa diutus oleh Tuhan disertai dengan tanda dan mujizat. Di ayat kelima, Tuhan mengatakan supaya orang Mesir tahu bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudari, ini adalah satu pemahaman dan konsep yang penting tentang mujizat. Di dalam Alkitab, kalau Tuhan memberikan satu mujizat, tujuannya selalu untuk mengatakan, akulah Tuhan. Kalau kita mengharapkan mujizat, di dalam pikiran kita harus kita menyiapkan diri. Mujizat yang mungkin saya alami karena saya sedang memintanya, itu harus membuat saya menyatakan kemuliaan Tuhan. Harus membuat saya menyatakan Tuhan. Bapak Ibu Saudari, mujizat di dalam Alkitab coba kita perhatikan. Tidak pernah mujizat dilakukan baik zaman Musa, baik zaman Elia dan Elisa, baik zaman Tuhan Yesus dan para rasul sampai dengan Paulus. Tidak pernah dilakukan hanya semata-mata untuk kenyamanan orang-orang tertentu. Kenyamanan murid-murid Kristus, kenyamanan orang yang mengikut Kristus, kenyamanan Paulus, kenyamanan Elisa, Elia dan bahkan Musa. Tidak pernah mujizat terjadi semata-mata hanya untuk kenyamanan. Kalau sampai ada orang yang disembuhkan, kita perhatikan orang yang disembuhkan itu menjadi memberitakan tentang Tuhan. Atau orang-orang yang melihat kejadian bagaimana orang tertentu disembuhkan, orang menjadi ingat ini adalah kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudari, saya ingin mengatakan kalau kita sedang mengharapkan mujizat, ada yang sedang sakit ya dan sudah menaun, ada yang sakit demikian berat sehingga dokter mengatakan tinggal tunggu waktu. Sehingga dokter mengatakan sulit sekali untuk orang ini sembuh. Dan di titik itu kita berkata, Tuhan Kau Maha Kuasa, Engkau mampu menyembuhkan. Dan kita berdoa, Tuhan minta orang ini disembuhkan. Nah waktu kita meminta semacam itu, Bapak Ibu Saudari, harus disertai dengan kesiapan. Kalau Tuhan memberikan mujizat, siapkan engkau untuk diutus memberitakan firman. Sekali lagi Bapak Ibu Saudari, mujizat mestinya tidak semata-mata untuk membuat kita nyaman. Yang sakit jadi sembuh, yang kurang uang jadi banyak uang, yang tidak kerja menjadi bekerja, yang belum nikah jadi menikah dan seterusnya. Kita boleh minta semua hal itu, saya tidak keberatan. Tetapi mari kita menyiapkan diri kita juga, waktu kita berdoa semacam itu, siapkah kita menjadi pemberita Tuhan? Karena setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita katakan itu dalam mujizat buat kita, harusnya itu menjadi mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu Saudari, sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa sih ular? Begitu ya. Kenapa sih ular waktu pertama kali Tuhan memperlihatkan mujizat, tongkat jadi ular. Di sini pun sama, hal ini diulang, tongkat jadi ular. Bapak Ibu Saudari perlu mengerti bahwa kata ular di dalam bahasa Ibrani adalah tanin.
Ya, dan kalau kita perhatikan di sepanjang Alkitab, kata tanin ini diterjemahkan bisa ular atau buaya. Jadi ini dua artinya reptil lah, ya. Dan kalau kita melihat indikasinya adalah punya kemampuan menelan karena mulutnya bisa terbuka lebar, begitu ya. Dan kalau kita lihat video-video tertentu bagaimana benda yang lebih besar bisa masuk ke perut ular. Begitu ya. Jadi inilah gambarannya yang pasti dari tanin ini. Dan kemudian kenapa pilihannya adalah ular? Tongkat jadi ular. Karena kita tahu, kita sering kali melihat seperti gambar yang diperlihatkan dalam slide, bahwa yang namanya Firaun itu bermahkotakan ular. Seringkali ular kobra. Kenapa demikian? Ular itu menjadi dewa. Sedikitnya ada dua di dalam budaya dan agama Mesir kuno waktu itu. Pertama bisa jadi itu adalah dewa Renenutet. Dewa ini adalah penjaga Firaun, guardian of Pharaoh, begitu ya. Jadi kenapa Firaun menggunakan mahkota dengan salah satunya adalah bentuk ular, kobra, karena diyakini ada dewa Renenutet ini yang menjadi penjaga buat Firaun. Yang kedua, ular juga menjadi dewi Sungai Nil bawah, ya. Dan Sungai Nil itu menjadi tempat atau sungai yang membawa berkah bagi orang Mesir, membawa kesuburan bagi orang Mesir. Itu sebabnya tidak heran ada dewi yang menjadi penjaga dari daerah Sungai Nil bawah. Dengan demikian, ketika ular ini yang dianggap menjadi dewa, dewi yang maha kuasa dalam pemahaman agama Mesir, maka ketika Tuhan menjadikan tongkat menjadi ular, itu ingin mengatakan ya secara metafora, Tuhan lebih berkuasa atas Firaun, atas agama Mesir, atas dewa-dewi yang diyakini oleh orang-orang Mesir. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang lain, kata tanin ini seringkali memang disandingkan dengan Firaun. Ya, di dalam Yesaya, di dalam Yeskiel dan seterusnya diperlihatkan bahwa Firaun itu digambarkan seperti buaya, begitu ya, seperti ular dan atau naga mungkin kadang-kadang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi dengan demikian, ketika tongkat itu menjadi ular dan kemudian para ahli sihir dari Mesir mencoba melakukan dan kemudian ular daripada tongkat Firaun itu menelan ular dari tongkat orang-orang Mesir itu, ingin memperlihatkan Allah lebih besar, Allah lebih berkuasa, Allah lebih mampu, Allah yang berdaulat, Allah lebih daripada Firaun, Allah lebih daripada dewa-dewi orang Mesir. Itu maksudnya kenapa ada simbolisme ular di sini. Nah sekarang Bapak Ibu Saudari, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6, maka ada satu kalimat penting yang dimunculkan. Ya, kita tadi mendengar dari awal terjadi pengulangan keengganan, terjadi pengulangan jangan saya Tuhan, terjadi pengulangan kalau bisa saya tidak melakukan hal ini Tuhan, saya tidak bisa bicara dan seterusnya. Tetapi di ayat ke-6, coba kita perhatikan. Dari ini menjadi titik balik buat pelayanan Musa seterusnya. Penulis kitab Keluaran mengatakan tentang Musa seperti demikian. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Bapak Ibu Saudari, kalau secara bahasa Indonesia, ini ngapain sih diulang-ulang begitu ya? Diperbuat Musa seperti yang Tuhan perintahkan, demikianlah diperbuat mereka. Dan Bapak Ibu Saudari, kalimat yang hampir sama itu diberikan juga untuk menggambarkan ketaatan daripada Nuh. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 22, lalu lu melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu Saudari, Nuh adalah hamba Tuhan yang luar biasa kalau kita melihat dalam gambaran kitab Kejadian. Dengan demikian, tidak heran Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan.
Tetapi sekarang tokoh yang kedua yang bernama Musa. Kita membaca berulang-ulang dan menjadi jengkel. Bahkan Tuhan sendiri menyampaikan murkanya dalam pertemuan pertama. Setelah Musa cari-cari alasan terus tidak mau, begitu ya. Tetapi pada akhirnya setelah proses berapa bulan itu, begitu ya, Musa toh beranjak walaupun relaktan, Musa toh melakukan walaupun terpaksa, Musa toh melakukan walaupun takut-takut. Tetapi di titik ini, penulis kitab Keluaran mengatakan, demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Kalimat yang kesannya mengulang-ulang ini, message-nya cuma satu. Mulai saat itu, Musa mantap, Musa sungguh-sungguh, Musa tidak enggan lagi, Musa tidak terpaksa lagi. Mulai saat itu, Musa sudah berubah. Bapak, Ibu, dan Saudari, saya ingin bertanya kepada kita semua di sini. Setiap kita punya panggilan di dalam kehidupan kita. Panggilan sebagai bagian dari keluarga, entah itu menjadi suami, entah itu menjadi istri, entah itu menjadi anak, entah itu menjadi orang tua buat anak-anak. Kita punya panggilan di tempat kerja kita menjadi pemimpin perusahaan, kita menjadi manajer, kita punya panggilan tugas tertentu di dalam pekerjaan kita. Yang saya harus mengatakan bahwa tidak boleh ada dikotomi, kalau panggilan di gereja baru itu panggilan pelayanan. Ketika kita mengerjakan tugas di rumah, ketika kita mengerjakan tugas di perusahaan, di kantor, di tempat kerja, di tempat usaha, dan bagi mahasiswa dan para pelajar, di tempat belajar kita. Semua itu adalah panggilan yang Tuhan berikan untuk mengisi kehidupan kita dan untuk menjadi berkat buat orang lain. Jadi semua adalah panggilan. Bapak Ibu Saudari, kalau kita melihat semua adalah panggilan, dan kita sebagai manusia kadang-kadang mengalami seperti Musa. Tuhan, jangan saya. Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Tuhan, dia lebih baik, jangan saya Tuhan. Tuhan, kenapa tugas saya di tempat kerja demikian berat Tuhan? Apa saya keluar saja? Tuhan, kenapa bisnis saya sekarang sedang menurun? Tuhan, kenapa jadi mahasiswa itu susah? Kenapa Tuhan jadi pelajar itu ribet amat? Saya setiap hari sampai harus jam 12 mengerjakan segala tugas. Semuanya ada kesulitan di panggilan kita masing-masing. Kalau kita membiarkan diri mempunyai keengganan yang berulang, kita tidak akan pernah menikmati kehidupan kita. Kita tidak akan pernah menikmati bagaimana Tuhan bekerja. Di satu titik, jemaat yang dikasih Tuhan, kita mesti berpaling. Kita mesti menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Di satu titik kita mesti melangkah dengan iman. Tuhan, saya tahu ini berat. Tuhan, saya tahu ini tidak mudah. Tuhan, sebetulnya kalau boleh pilih saya tidak mau melakukan. Tetapi karena itu clear Tuhan yang panggil. Clear Tuhan yang utus. Maka saya memberi diri dengan segala kelemahan saya, dengan segala ketidakmampuan saya, dengan segala kesulitan yang nanti akan saya hadapi, bahkan sekarang sedang saya hadapi. Saya serahkan kepada Tuhan. Mohon Tuhan memimpin, mohon Tuhan menguatkan. Dan kalau perlu, kita pun bisa minta, kalau perlu, Tuhan lakukan mujizat, supaya pelayanan ini sungguh memuliakan Tuhan. Supaya ketika saya mengerjakan tugas ini, baik di rumah, baik di tempat kita bekerja, baik di tempat kita studi, adalah karena Tuhan akan dimuliakan melalui apa yang saya kerjakan, melalui mujizat-mujizat yang mungkin akan dikerjakan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudari, mari kita memikirkan semua hal ini. Tuhan panggil kita dengan tugas tertentu. Kalau kita relaktan, ingat, Tuhan akan terus menguatkan. Tuhan terus akan mengingatkan. Sampai di satu titik, kita sebetulnya yang harus mengatakan, ini saya Tuhan, saya tahu saya lemah, saya tahu saya kurang, tetapi saya menyediakan diri untuk dipakai Tuhan. Bapak Ibu Saudari, semoga ini menolong kita di dalam kita menjalani panggilan kita, dimanapun dan apapun itu. Tuhan beserta dengan kita semua.